Halo Fitnessmania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya nggak ada ide tentang apa mau nulis, tapi tadi kebetulan di bawah lagi ngobrol sama temen soal tentang yang namanya siasat kalau kita ada di restoran. Berarti siasat makan di luar ya teman-teman sekalian ya. Nah kira-kira apa? Nah teman-teman yuk kita buat satu investigasi ya teman-teman sekalian ya. Biasanya kalau kita berbicara playlist daripada restoran, kadang-kadang nomor satu apa yang disebut namanya? Betul ya. Yang kedua baru main course-nya. Yang ketiga baru dessert. Nah kita bikin strategi yuk teman-teman sama-sama ya. Jadi kalau kita berbicara strategi nomor satu, appetizer itu artinya pembuka, betul ya? Niatannya baik nggak kalau pembuka itu? Salah satunya apa niatannya, Des? Kalau boleh dibilang secara umum aja, kalau orang bilang kenapa ada appetizer? Appetizer itu berarti nafsu makan. Iya. Berarti yang membuat nafsu makan kita menjadi lebih rendah apa jadi lebih tinggi, Des? Lebih nambah. Lebih nambah. Jadi sebenarnya kalau secara kita restoran owners gitu ya, tentu kita akan senang kalau seandainya mengajak untuk kita jadi bisa menikmati makanan tersebut, betul nggak? Salah nggak? Nggak salah ya. Dan juga kadang-kadang Desi juga, misalnya Desi udah proper dalam arti karena saya mau makan di luar, jadi hari ini saya jaga kalori yang masuk, jadi saya makannya dikit aja nih udah hari ini. Jadi hal itu otomatis tidak merugikan kita ya, karena appetizer itu biasanya cenderung kandungannya biasanya adalah apa, Des? Yang paling gampang yaitu adalah cenderung karbo. Kalau teman-teman lihat hampir kalau kita buat satu investigasi, appetizernya biasanya kadang-kadang apa biasanya, Des? Biasanya sup sama roti. Ya, roti yang paling populer ya biasanya ya. Lalu apalagi kadang-kadang biasanya kerupuk, keripik, betul ya? Iya. Ya, kadang-kadang apalagi biasanya kadang-kadang suka apalagi ya, kalau kadang-kadang mungkin ada mie kecil atau kadang-kadang mungkin apa gitu ya, atau mungkin ada nasi kecil atau apa ya. Nah jadi teman-teman kalau seandainya misalnya ada sup di sini, misalnya nggak ada karbo, isinya adalah ikan atau ayam atau daging, ini tentu harus yang jadi pilihannya teman-teman di sini. Benar nggak, Des? Iya, betul. Karena ini sesuatu yang bagus. Tapi ketika teman-teman memilihnya roti atau tepung dan turunannya mie gitu ya, atau mungkin yang lainnya, lalu atau keripik, kerupuk gitu, atau bahkan misalnya kue gitu ya atau apa. Nah pada saat itu otomatis dia akan menciptakan yang terjadinya namanya lonjakan gula darahnya naik, kan, bener kan? Iya. Begitu lonjakan gula darah naik, dia hanya sebentar dia akan turun kan? Betul. Nah penurunan inilah yang membuat makanya terjadi asosiasinya jadi kepengen makan lagi. Nah pada saat itulah makanya kenapa dilanjutkan dengan si main course-nya. Nah, main course di sini sekali lagi kalau kita prioritas, jadi ada istilah yang saya selalu bilang yaitu adalah kontrol karbo, prioritas protein, selektif lemak. Nah, jadi di sini kalau kita membuat tiga strategi ini yang teman-teman selalu hafal, maka teman-teman akan mencari apa? Otomatis kalau membayangkan misalnya ini piring kita, berarti kalau kita bilang kontrol karbo, mungkin nggak kira-kira karbonya sebanyak ini? Kebanyakan kan? Ya, 50% ini berarti kan ya? Iya, betul. Kalau kontrol karbo berarti paling nggak saya potong aja di sini, benar nggak? 25 ya. Ya, jadi di sini 25% jadi karbo, benar nggak? Iya. Ya lumayan ya, betul ya? Betul. Nah strategi karbo berarti teman-teman akan memilih strategi karbonya yang olahan atau yang alami, Des? Maunya yang alami, makanya kenapa pilihannya di sini jadi otomatis bisa kentang, bisa nasi, bisa ubi, bisa apalagi yang lainnya ya. Nah, tapi kalau di sini bisa juga pilihan yang lain adalah mie, bisa pasta, bisa apalagi ya. Sebenarnya kentang yang diolah juga ya. Berarti kalau kentang yang diolah berarti kan French fries. Wedges masih mending ya gitu, cuma tantangannya adalah nanti kita ngomongin soal lemak ya. Biasanya juga kadang-kadang kalau mashed potato ya biasanya ya mash. Nah kalau mashed potato berarti otomatis apa tuh, Des, biasanya? Biasanya bukannya potatonya yang di mash aja, kadang-kadang sering potatonya tapi dikasihin susu lagi, dimasukin lagi. Nah jadi teman-teman saya hanya cuma ingetin aja di sini aja. Nih kalau teman-teman di sini masuknya di sini juga misalnya nasi putih,
ya kan paling populer juga kan, nasi putih. Cuma masalahnya biasanya kecenderungan nasi putihnya banyak. Nah berarti teman-teman mau fokus aja, oke lah 25% daripada makanan saya beratnya di nasi gitu ya. Makanya kenapa kalau di nasi Padang hampir rata-rata sebagian besar nasinya itu sekepal tangan kita ya. Wanita kepalanya kan lebih kecil, jadi otomatis lebih sedikit. Nah di sini berarti teman-teman kalau kita lihat di sini, kenapa di sini saya masukkan protein? Karena protein ada kandungannya apa? Lemak juga. Jadi protein dan lemak kalau bisa masuknya di 50% di sini. Karena biasanya protein, misalnya ada ikan, ada ayam, ada apa, biasanya dia pakai nggak butter kadang-kadang. Pakai ya. Kadang-kadang ntar dia pakai minyak, kadang-kadang pakai apa. Jadi otomatis di sini masuk ke protein dan lemak kita sendiri ya, yang menjadi prioritasnya. Tapi kalau bisa selektif lemak, apa yang kita lakukan Des waktu kita pesen makanan biasanya? Pak, kalau bisa daripada ayam goreng, misalnya ayam bakar, karena ayam bakar tidak melibatkan misalnya menggunakan misalnya minyak goreng untuk di sananya, ya kan? Misalnya kalau seandainya saya makan steaknya nggak usah diminyakin lagi deh, langsung bakar aja karena steak sapi udah ada kandungan lemaknya. Misalnya kalau seandainya Desi makannya misalnya yang paling populer juga kadang-kadang misalnya kayak ayam Hainam rebus tuh. Kadang-kadang ada Hainam panggang misalnya, panggang gitu. Itu juga oke. Ini sebenarnya nggak berlaku bagi apa nih kalau teman-teman kita ngomongin main course ini, nggak berlaku bagi kalau teman-teman langsung makanannya misalnya bakmi, bihun atau apa gitu ya. Udah berarti udah jebret, udah langsung ke main course dan udah semua itu karbo semua gitu ya. Dan yang mesti dihindarin dari ini semua apa teman-teman? Saya izin dulu nih biar teman-teman biar paham. Ini kan kita belajar ya. Jadi jangan tiap kali kita belajar pas susah Mas Ade, saya masih di depan tempat saya adanya bakmi, adanya bakso ini apa. Jadi semuanya ya udah nggak usah belajar kan, patah kan, karena akhirnya ya udah kita maklumin aja gitu. Jadi nanti besok ketika serangan jantung, maklum lah, udahlah serangan jantung ya kan. Ketika nanti kenapa prematur kematian, jadi matinya muda ya udah ya maklum lah, udahlah maklum lah, mungkin takdir aja gitu ya. Tapi kali ini kita bukannya tidak memaklumi, tapi kita mau belajar aja ya teman-teman, betul ya. Jadi salah satu yang tantangan terberat itu kadang-kadang adalah kombinasi karbo dan lemak. Itu berkolaborasi mereka. Karbonya apalagi dari olahan, lemaknya dari olahan juga. Itu yang paling sering, nggak bener nggak Des? Iya, betul. Betul kan? Nah ini yang kalau bisa teman-teman hindari. Paham ya teman-teman ya? Kalau bisa jangan, nggak aja pokoknya. Karena apa? Karena balik lagi di sini karbo olahan ya, ke satu sudah menciptakan inflamasi peradangan pembuluh darah karena juga dia sumbernya nggak bagus. Kedua, mudah disimpan, nggak bisa lemak, betul ya? Nah, lemak olahan pada dasarnya juga nggak baik buat pembuluh darah kita juga ya, karena kualitasnya buruk dalam arti proses pembuatannya terutama melibatkan biasanya minyak goreng, margarin dan sebagainya ya. Betul ya di sini. Nah, jadi ini yang dihindari nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman sisanya di sini apa 25%-nya berarti sayur ya, betul ya. Nah, nanti teman-teman belajar urutannya aja, silahkan mau masukin ini dulu, makanan ini baru ambil ininya atau apa, silahkan. Yang seperti saya katakan tadi ya, urutan mempengaruhi hasil ya. Makanya kenapa karbo last, jadi karbonya di belakang. Lalu no naked karbo artinya apa? Artinya dia karbo bersama-sama dengan protein dan lemak, bersama dengan sayur, makan bersama-sama. Maka pada saat itulah potensi untuk terjadinya lonjakan gula darah akan berkurang. Karena apa? Balik lagi sekali teman-teman sekalian. Lonjakan gula darah melibatkan kehadiran insulin. Kehadiran insulin bisa menyebabkan terjadinya potensi deposito lemak. Nah, deposito lemak nggak akan terjadi kalau tidak terjadi kehadiran insulin. Makanya kenapa kalau teman-teman bilang, udah saya masukin sayur sama proteinnya aja, udah aman banget teman-teman. Tapi karena teman-teman mau masukin ini, berarti teman-teman mesti bersiasat di sini. Nah, jadi di main course, sekali lagi teman-teman, tetap menggunakan 3 prinsip ini. Mau dimanapun teman-teman restorannya ya. Restoran Padang, restoran Indonesia, Western food, apalagi Des misalnya. Ya. Sulawesi, Sunda. Ya misalnya Sunda lebih gampang lagi kalau makanan Indonesia ya, lebih gampang lagi ya. Jadi bisa ada lalapan ya kan, bisa ada proteinnya, berarti lauknya kan bisa ikan apa. Lebih pilih apa? Bakar, panggang, kukus, pepes, betul ya. Karena tidak melibatkan minyak goreng, itu aja pilihannya ya. Karena minyak goreng itu salah satu kalau boleh dibilang enemy nomor 1 itu adalah satu minyak goreng, kedua adalah biasanya kelebihan daripada gula pasir, itu aja ya. Jadi itu aja yang mesti dijagain teman-teman. Nah, kalau berbicara yang namanya dessert, kenapa ini hitungannya kan 1 ya di sini, 2
Lalu ketiga, dessert. Dessert kenapa di belakang? Sebenarnya ada satu kebaikan kalau dessert di belakang. Artinya kalau dessert itu biasanya cenderungnya manis apa asin, Des? Manis. Manis. Nah, kalau manis berarti kan Karbo ya. karbo, berarti jadi Gula. apakah dia itu gula sendiri maupun dia dipecah menjadi gula, ya? Iya, betul. Nah, tapi kan kelebihannya daripada dia ditaruh di belakang, berarti kan kita udah masukin ini dulu dong. Iya. Masukin si supnya dulu, masukin ini dulu kan? Iya. Nah, jadi otomatis terjadi nggak kecepatan gulanya pada saat dimana karbonya ini? Nggak terjadi. Jadi lebih lambat. Jadi, dessert teman-teman sekalian, dessert di belakang menurut saya satu hal yang sangat baik. Kalau seandainya teman-teman terakhirnya tutup sama teh atau kopi, misalnya tanpa gula ya, nah maka teman-teman akan optimal lagi untuk menghambat lagi lajunya si istilahnya. Makanya kenapa orang bilang kadang-kadang kan abis makan ini apa pas minum itu teman-teman agak lebih rileks, lebih enak. Dan strategi terakhir nomor 4 ini sebagai strategi plusnya adalah apa yang disebut dengan moving after meal. Apa artinya teman-teman sekalian, Des? Artinya apa? Artinya gerak setelah habis mengkonsumsikan makanan tersebut. Jadi ini adalah siasat strategi kita kalau kita harus makan di luar, restoran misalnya makan di mall. Kelar makan di mall, habis makan kita jalan-jalan dulu, nggak langsung pulang dulu. Betul gak, Des? Betul, ya. Tapi jangan jalan habis itu makan minum boba. Sama aja ya. Jadi tapi maksudnya lebih kepada strategi itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini strateginya. Kalau dessert sendiri sebenarnya kalau seandainya mau lebih aman lagi dessertnya, kalau ceritanya ada es krim, Des, kan ada es krimnya. Iya. Es krimnya daripada es krim pilihnya gelato. Kalau misalnya harus memilih es krim dan gelato, karena gelato pasti lebih rendah kadar lemaknya ya. Kedua, kalau seandainya gelato kan ada berbagai rasa. Kalau bisa pilihnya yang sorbet atau sorbet. Iya. Ya, kenapa? Alasannya karena dia nggak pakai susu, dia biasanya cuma frozen fruits aja dijadiin es krim. Itu bisa pilihannya. Atau dessert yang lain misalnya ada kue, ada puding, pilih mana, Des? Puding. Lebih baik puding aja daripada misalnya kuehnya, otomatis karbonya lebih rendah yang pudingnya. Nah, kalau pudingnya juga sama, misalnya ada yang pakai flaknya yang itu, ada juga mungkin yang misalnya nggak pakai flaknya gitu. Atau kadang-kadang kalau di restoran Chinese ada namanya kaoling kao itu, tau gak? Kayak puding-puding dari kayak kalau kita apa, Des? Kalau biasanya yang cincau hitam ya, ya cincau hitam atau apa itu kan dari serat juga ya, atau cincau hijau gitu ya dari daun ya misalnya atau apa, itu bisa juga. Atau strategi dessert yang gampang apa teman-teman sekalian, paling gampang buah ya kan. Kalau buah kan udah lebih aman lagi ya kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini. Tapi biasanya dessertnya problemnya adalah masalahnya memang tiramisu yang masuk. Jadi kombinasi adalah karbohidrat dan lemak, olahan dan lemak ini ya. Jadi total itu semua strategi ini dibantai sama dia ya. Ya, tapi paling nggak teman-teman nggak apa-apa sekedar aja biar tahu, betul ya. Ada yang mau ditanyain, Des? Kira-kira apa lagi kalau yang biasanya? Berarti kan kita tahu, misalnya boleh nggak saya skip nomor 1? Udah deh, saya mah langsung ke main course aja. Nanti biar saya bisa nikmatin dessert. Berarti bantuin nggak, Des? Iya. Bantuin kan, bener nggak? Nah, pada saat kita main course, kita main juga strategi ini kan. Kita mainin strateginya, jadi teman-teman bisa memilih jenis makanannya yang nyaman. Apakah teman-teman proteinnya mau dari hewani, misalnya dari seafood, dari udang gitu, dari apa, atau kamu dari ikan gitu ya. Nah itu masuk ke dalam daging putih ya, misalnya ayam gitu ya, turkey breast gitu, ini apa. Kalau daging merah berarti apa? Berarti dari sapi, dari kambing ya. Kalau mungkin teman-teman yang non-muslim mungkin yang makan pork misalnya. Tapi tantangannya daripada kalau kita berbicara main course, misalnya kita makannya red meat, berarti kalau red meat berarti ada protein, ada lemak. Berarti mensyaratkan karbo yang rendah. Makanya kenapa akhirnya otomatis kontrol atau hindari karbo. Atau benar-benar kurangin karbonya, turunin ke bawah. Ya, betul ya. Nah, jadi dengan kayak gitu kita bisa itu, dan terakhirnya kita bisa nikmatin si dessertnya. Setuju gak teman-teman? Nah, jadi minum juga sama, hati-hati. Biasanya kalau bisa minum itu adalah kuncinya ada apa? Kalau kita di restoran kita minum, kalau bisa cari apa? Artinya cari water yang kalau istilahnya with no calories. Nah, artinya apa kalau water with no calories, Des? Artinya apa? Artinya tidak ada kandungan gulanya, nggak ada sirupnya, nggak ada apalagi tambahannya, ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh itu. Kalaupun tetap misalnya masih mau soda, bisa carbonated water, bisa aja gitu, ya.
Kan ada distilled water, ada mineral water, ada carbonated water. Selama dia water, no calories, nggak ada masalah ya. Terlepas daripada penyajian airnya itu sendiri ya. Tapi kalau seandainya teman-teman milihnya jus, milihnya sirup, milihnya milkshake lebih lagi ya. Kalau diet coke kayak gitu? Ya kalau itu tadi sebenarnya dia masuk ke dalam carbonated water. Karena kan dia sebenarnya menggunakan pengganti gula. Nah cuma memang nanti yang akan didebat itu lebih kepada kan aspartam sebenarnya nggak bagus gitu buat badan gitu. Tapi kalau secara ngomongin dari sisi kalorinya nggak ada zero coke misalnya atau zero sodas gitu kan. Ya memang nggak ada kalorinya gitu ya. Jadi memang tidak terjadi yang namanya fluktuasi lonjakan gula darah, nggak terjadi di sana gitu. Jadi kalau ditanya masih memungkinkan kayak gitu ya. Kalau teman-teman berarti minum teh, minum kopi. Kalau misalnya masukin susu, nah di sini misalnya kan teh suka disusuin atau kopi suka disusuin ya. Nah gula dari susu itu namanya laktosa. Nah susunya berarti kan susu sapi kan. Nah sekarang ini banyak orang menggunakan susu-susu misalnya dari kacang-kacangan. Oke gitu. Iya, oat milk atau apa. Nah tapi tetap itu karbo. Nah, susu yang nggak masuk karbo dan masuk ke dalam konsep yang namanya state of ketosis, artinya tidak menyebabkan terjadinya lonjakan gula darah, kitanya tetap ada di dalam state of ketosis, yaitu adalah susu apa? Susu yang dari lemak. Nah, lemaknya bukan berarti kacang-kacangan, bukan seperti kacang kedelai, ya, tapi dari apa, Des? Dari kacang yang kalau bahasa Inggrisnya bukannya beans, tapi nuts. Nah, jadi misalnya contohnya ada susu almond milk, betul ya Des ya? Nah, kalau masuknya almond milk berarti dia tidak menciptakan fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi. Nah, jadi ketika kopinya pakai almond milk kan berarti masuk dong. Paham nggak maksudnya? Ya, tehnya masuk ini masuk. Berarti kalau pakai pengganti gula ya dia nggak apa-apa untuk ini, misalnya stevia misalnya atau mung bean atau apa gitu. Ya. Paham. Jadi kurang lebih ini strateginya aja teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman bilang yang udah gampang, udahlah mas ada yang gampang aja. Saya pokoknya main course-nya aja. Saya maunya sashimi, saya biar ada dikit ini apa udah that's it, dan minumnya green tea coffee green tea aja ya. Atau misalnya air putih aja udah kan selesai ya. Tapi kalau teman-teman masalahnya bakmi, bakso, kue tel, somai apa ya tentu akhirnya jadi agak sedikit rancu dikit, tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, bukan nggak boleh makan hal-hal tersebut, tapi kita hanya lebih kepada punya pemahaman dalam arti kita punya toleransi terhadap makanan itu, betul ya? Boleh gak Des beli hijab yang bagus, jam yang bagus, tas yang bagus, boleh kan? Boleh. Selama punya uang ya. Nah jadi kita juga sama, kalau pola perilaku kita sehari-hari baik, bagus, kita punya sensitivitas terhadap insulin. Betul. Nah, siapa yang menjadi mengaktifasi sensitivitas insulin? Si otot, gitu. Dan otot salah satu yang disebut namanya glukos, daripada utilisasinya glukos itu atau regulasinya glukos itu salah satunya ditentukan oleh banyaknya atau kencangnya massa otot kita. Nah, jadi makanya kenapa rajin latihan beban. Nah, ini strategi juga yang terakhir, misalnya abis kelar ini apa, iseng melakukan latihan beban dikit, kecil-kecilan, kenapa tidak? Atau abis latihan beban baru makan, ya. Demikian strateginya teman-teman ya. Kita ngomongnya kesana kemari, loncat-loncat. Tapi paling tidak informasi ini semoga bermanfaat adanya. Kurang lebih itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Thank you Des. Dadah.